Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 27 April 2023 dalam pekan ketiga Paskah tahun A. Bacaan dibawakan oleh Felicia Devina, Mazmur dilantunkan oleh Lydia Hanafi, dan renungan ditulis oleh Aloysius Gonzaga Dani. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang Maha Kasih, terima kasih untuk hari baru yang telah Kau beri. Terangi hati dan budi kami, supaya kami mengerti apa makna sapaan-Mu di hari ini. Teguhkanlah hati kami, supaya kami senantiasa setia berjalan dalam terang kasih-Mu. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 8 ayat 26 sampai 40. Waktu Filipus di Samaria, berkatalah seorang malaikat Tuhan kepadanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menyusur jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala pembendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang. Ia duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera mendekat dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba ia bawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita.
Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia menjelajah daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepada-Nya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takwa kepada Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadapku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setia-Nya daripadaku. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga, sabda Tuhan. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 6 ayat 44 sampai 51. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal.
Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana dari padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Bersatu dalam Kristus untuk menjadi berkat bagi sesama. Renungan dibawakan oleh Aloysius Gonzaga Dani. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda yang dikasihi Allah, sabda hari ini menyegarkan kita kembali. Bagaimana sakramen Ekaristi adalah Yesus Kristus sendiri yang hadir dan bersatu dalam hidup kita. Ekaristi diimani sebagai sumber dan puncak kehidupan Kristiani. Di dalamnya terdapat tindakan pengudusan yang paling istimewa oleh Allah kepada umat beriman, karena terdapat kehadiran dan pengorbanan Yesus Kristus dalam rupa tubuh dan darah-Nya. Ekaristi adalah cara yang dipilih Yesus Kristus agar kita dapat tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Allah hadir dan bersatu dengan kehidupan kita dalam setiap karya pelayanan kita. Roh Kudus juga menarik kita menjadi agen penolong dan penghibur bagi sesama dan alam ciptaannya. Kasih Allah harus terwujud dalam tindakan yang nyata untuk menghadirkan wajah Allah di dunia ini. Yesus Kristus telah mendirikan gerejanya, dan Ia telah bersatu dengan kita untuk meneruskan ajarannya. Sebagai anggota gereja yang apostolik, marilah kita membantu sesama menemukan Allah, berjalan bersama kaum miskin dan mereka yang terbuang dan juga teraniaya. Marilah kita juga menjadi rekan bagi kaum muda dalam membangun masa depan yang dipenuhi harapan. Marilah kita bekerja dengan kedalaman Injil bagi perlindungan dan pembaharuan ciptaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda yang dikasihi Allah, kita telah menerima Kristus dalam komuni kudus, yang menggabungkan kita ke dalam kehidupannya dan misinya. Diakhiri dengan pengutusan umat beriman, supaya kita melaksanakan kehendak Allah. Marilah kita wartakan dan warnai dunia ini dengan kabar sukacita dari Allah, dengan talenta yang kita miliki. Semoga kasih karunia dan damai dari Allah senantiasa menyertai kita di hari ini. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, terima kasih untuk sabda-Mu yang sudah menjadi pelita bagi hidup kami. Sertailah kami untuk senantiasa berjalan bersama-Mu. Teguhkanlah kami untuk menjadi saksi sukacita-Mu di dunia ini. Terangi hati dan budi kami untuk senantiasa berjalan dalam terang sabda-Mu. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.